terlihat sulit. Saya panggilkan Senior Vice Manager Didi Mulyana. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi, Bu Dona. Tolong Iya, dibuka ini Pak. sudah dibuka, Ah, sudah kelihatan keren. ya. Oke. Oke, sudah Pak Hmm. Didi. Luar biasa nih Pak Didi. Tahun ini berangkat ya ke Chengdu ya Pak. Pak Amin, Didi, Bu. ya Ya. Pak Didi luar biasa deh. Pokoknya saya sering lihat mukanya seliweran sekali-sekali ya di kantor ya Pak ya. Tapi kita baru sekarang berkomunikasi. Pak Iya, Didi, betul. saya mau loncat dulu Pak Didi. Ya, boleh, Bu. Pak Didi, bagaimana usaha Pak Didi ya untuk mencapai Chengdu selama tahun 2025? Itu dulu Pak. Nanti baru kenalannya belakangan. Kita puter. Kita pengen denger dulu nih karena orang kayaknya juga teman-teman sudah semakin semangat pengen kejar apa tahun ini, pengen kejar ke Mesir. Jadi tolong Bapak berikan penjelasan cerita Bapak bagaimana Bapak berjuang untuk Chengdu tahun 2025. Silakan Pak Didi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari Indosatu ya, dari Bu Vita, ya, dari moderator kita yang hari ini luar biasa sekali ya, yaitu Ibu SPM Dona Tanto ya. Saya sering ketemu sama Ibu Dona memang di kantor, ya, hanya lewat gitu ya, papas-papasan gitu ya. Nah, akhirnya ketemu lagi di Zoom ya, Zoom pagi hari ini. Ini teman-teman sangat luar biasa ya, bisa mengikuti Zoom pagi ini. Saya lihat di tengah kesibukan dan juga dari ada orang yang masih bekerja, lalu juga ada yang masih menjalankan ibadah puasa ya. Ini sudah ada hampir 7.000 orang di Zoom ini malam, di pagi hari ini. Ini luar biasa sekali ya semangatnya. Oke, saya ceritakan sedikit ya mengenai pencapaian saya bisa ke Chengdu. Jadi pada saat itu di tahun 2025 ya, karena saya sudah tahu dengan jelas bahwa saya melihat ya bahwa di Swanghor itu sebenarnya mudah Bapak Ibu. Ya, karena kalau Bapak Ibu lihat ya di background saya ini ada yang namanya plan 111 ya. Kenapa saya waktu itu tertarik dengan Swanghor? Ya, terus terang waktu itu saya melihat dia punya marketing plan-nya yang sangat-sangat simpel. Ya, jadi pada saat itu saya bergabung di Swanghor di bulan Agustus 2024 ya. Saya dikenalkan oleh teman saya ya yang sama-sama di satu usaha sebelumnya. Lalu beliau mengatakan ini ada kopi yang sangat bagus, yaitu kopi ya, kopi juara ya, kopi yang mengandung ganoderma. Wah, saya bilang ini luar biasa ya. Jadi ada satu kopi yang saya baru tahu ada kandungan lince gitu, ganoderma. Karena saya sudah mempelajari lince itu sudah lama sekali Bapak Ibu, dari sejak saya masih duduk di bangku SMP ya. Orang tua saya boleh dikatakan adalah seorang sinsei ya, jadi saya sedikit banyak saya tahu tentang obat-obatan ya, khususnya yang tradisional Chinese medicine ya. Akhirnya saya mengetahui, wah ini kalau lince bagus sekali ya. Lince itu kalau Bapak Ibu tahu ya, dia adalah rajanya herbal. Dia itu lebih bagus daripada ginseng Bapak Ibu. Jadi saya lihat ada kopi mengandung lince, ini ada satu nilai jual yang sangat unik. Lalu saya pelajari marketing plan-nya yang satu-satu. Wah, saya bilang ini gampang sekali ya, karena cuma hanya minum satu bok kopi, ajak satu orang setiap bulan sama-sama minum kopi. Ini cara santai, malas sekali saya bilang ini. Lalu 1 tahun kemudian kita bisa dapat potensi income 46 juta per bulan. Wah, ini luar biasa. Jadi saya lihat ini mudah sekali. Pertamanya itu kita harus punya pikiran itu mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya lihat dalam perjalanan itu saya baru ketemu dengan yang namanya Pak Rusli. Ya, ini Pak Rusli mentor saya ya, yang hari ini juga ada di Zoom si pagi hari ini, luar biasa ya. Saya terinspirasi oleh Bu Pita, oleh Pak Rusli. Ya, bayangkan kalau Bapak Ibu mengikuti dengan benar ya plan 111 ini, ya itu hanya dalam waktu 11 bulan saja Bu Pita punya income 9 digit Bapak Ibu. Ya, kalau di kita bilang selalu bilangnya 3 digit ya. Itu ratusan juta Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat di plan 111 13 bulan 46 juta. Tapi ini 11 bulan udah ratusan juta. Lalu saya lihat Pak Rusli ya, mentor saya ini yang tinggalnya di Lampung. Bukan di kota loh Bapak Ibu ya. Jadi dia itu ada 3 jam lagi perjalanan, nama tempatnya adalah di Gunung Batin. Itu di pelosok-pelosok. Hanya menjalankan plan 111
dengan dari rumah, ya, tidak kemana-mana pakai handphone, setiap bulan hanya taunya tentang kopi saja. Waktu itu belum ada namanya odol, sampo dan lain-lain. Jadi fokusnya di kopi itu, Bu Dona. Dan dia bisa mendapatkan income stabil. Ya, sementara sebelumnya saya sudah ada di network sebelumnya, saya melihat bahwa kenapa saya perlu untuk ke Swanghor, karena bukan hanya plan satu-satunya yang muda ini, karena di sini ada yang namanya kestabilan income, Bapak Ibu. Ya, awalnya memang saya lihat ini, wah, ini sekali apa, lihat ini memang bisnisnya receh gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Pasti di sini juga banyak orang yang bilang, apa sih kopi juara ya cuma 160.000. Dan lalu tadi Pak Haposan ya, sangat luar biasa ya energinya, Bapak Ibu bisa dengarkan ya. Dia bilang apa, 160.000 itu ya boleh dibilang ya bisnisnya receh, tapi jangan jangan anggap ini bisnis yang sangat receh Bapak Ibu. Karena ini justru repeat ordernya luar biasa. Pak Tisno juga bilang ya, ini kita bisa masuk ke semua masyarakat Indonesia, ya, kita bisa membantu semua masyarakat Indonesia. Lalu akhirnya ya saya jalankan ini, saya fokus pembinaan, Bu Dona. Jadi pembinaan itu kita penting. Jadi begitu saya tahu di bulan Agustus, saya yang penting adalah banyak action Bapak Ibu. Ya, kita belajar, selalu kita membuka diri, ya, menerima, ya, kita mengikuti arahan mentor-mentor kita, arahan dari upline kita, arahan dari leader-leader aktif kita, Bapak Ibu. Ya, karena terus terang di bisnis network, ya, orang yang peduli dengan kita itu adalah sponsor kita, Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Hoposan, itu benar sekali ya. Itu kita juga harus respect ya dengan sponsor kita, dengan upline aktif kita, dengan manajer aktif kita, Bapak Ibu. Apa yang beliau katakan, kita tinggal manut aja, Bapak Ibu. Ya, manut mentor garansi sukses, Bapak Ibu. Jadi kita selalu ikutin ya apa yang dikatakan oleh mentor, ya. Tidak perlu nih kita bikin cara sendiri. Ya, karena di Songhor itu sudah ada semuanya satu. Ya, sudah ada organisasi 3x7. Bapak Ibu tinggal ikutin saja, lakukan pembinaan ya terus menerus seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya saya waktu di bulan Januari saya sudah tahu memang nanti ada 1 tahun, selalu kita manfaatkan momentum Bapak Ibu. Januari awal tahun itu adalah harapan baru, energi baru, semangat baru, dan juga pastinya adalah rezeki baru Bapak Ibu. Memulai dari awal tahun itu lebih mudah buat langkah kita Bapak Ibu. Jadi saya langsung di bulan Januari ya terus ya kan kita melakukan yang namanya pembinaan, kita selalu banyakkan action Bapak Ibu. Ya, belajar lalu action, belajar lalu action. Kalau kita belajar saja tidak ada action juga percuma Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting adalah masif action. Jadi setelah itu baru ya kita melakukan pembinaan, mengikuti yang namanya struktur 3x7, benar-benar kita membangun 3 jalur ya. Saya mengikuti dari arahan Swanghor ya. Kenapa? Swanghor itu sudah ada namanya organisasi 3x7. Waktu itu tidak ada yang kasih tahu saya juga bagaimana caranya menjalankan Swanghor, lalu saya ikutin dari panduan di Swanghor 3x7. Ya, bangun tiga jalur yang kuat, bangun sampai 7 level kedalaman, bahkan kita terus tanamkan sampai ke bawah-bawah gitu Bu Dona. Jadi seperti itu ya Bu Dona ya. Baik, baik. Menarik sekali ya dan luar biasa sekali teman-teman, Bapak Ibu yang mendengarkan penjelasan ini juga dengan berapi-api, tapi banyak sekali yang bisa kita catat ya. Kita catat. Nah, saya mau memfokuskan kepada pembinaan karena saya tahu di sini banyak sekali juga yang masih baru. Kalau Bapak kan kebetulan saya tahu latar belakangan juga memang adalah pengusaha, kemudian adalah memang professional networker gitu ya Pak ya. Bapak kalau bicara pembinaan, mungkin banyak Bapak Ibu di sini tidak begitu jelas, belum tahu persis. Kalau bilang kita harus membina, exactly apa yang dilakukan oleh seorang SVM Didi untuk membina timnya. Apa Pak realnya? Silakan Pak. Ya, ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya, dan juga lumayan sulit juga seperti Pak Haposa bilang. Luar biasa nih pertanyaannya Bu Dona. Oke, jadi
Bapak Ibu ya, untuk kita membina itu ya lebih konkretnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Kita seperti tadi Pak Haposan bilang, enaknya di Swanghor itu kita bisa membina itu melalui Zoom, online Zoom. Jadi kalau kita membina tim kita, tentu tim kita itu bukan hanya ada di Jakarta saja dan Jabodetabek, betul ya Bapak Ibu ya. Tentu kita punya tim, kalau kita nanti menjalankan Swanghor, kita akan ketemu dengan tim kita yang berada di luar daerah. Ya katakan ada di Surabaya. Nah kalau Bapak Ibu mau tahu ya, tim saya itu sudah ada sampai di Medan, Rantau Prapat, Jambi, lalu di Bangka Belitung, Lampung, lalu juga ada di Surabaya, lalu ada di Singkawang, di Pontianak. Itu kan kalau kita di bisnis konvensional Bapak Ibu, bagaimana kita untuk membina tim kita yang begitu banyak ya? Kita justru tidak mungkin untuk mendatangi satu persatu ya. Kalau secara offline tentu memang pasti lebih tidak efisien ya, karena juga itu pasti memakan biaya. Nah, paling mudah itu adalah membina dari Zoom Bapak Ibu. Nah, kita sudah beruntung kita ada di bawah naungan support system nasional kita yaitu Indosat Bapak Ibu. Jadi setiap kali kita ada Zoom dari Indosat, ya kita akan selalu share kepada grup-grup kita. Tentu Bapak Ibu pasti punya grup ya. Nah, grup-grup Bapak Ibu itu ya kita ada grup namanya grup pembinaan juga, dan grup itu adalah grup pembinaan eksklusif dari masing-masing tim kita. Nah, kita akan share. Misalkan lagi ada Zoom Indosat, semua Indosat kita akan share. Lalu kita juga ada, tentu Bapak Ibu juga pasti punya yang namanya Zoom pembinaan internal ya Bapak Ibu. Nah, disitulah kita juga melakukan pembinaan. Pembinaan itu bisa apa saja Bapak Ibu. Misalkan ada satu kali kita melakukan namanya sesi tanya jawab atau handling objection, yaitu mengatasi kendala di lapangan. Nah, tentu juga pernah ada dilakukan ya oleh Indosat juga seperti itu. Ya, kedua bisa jadi kita melakukan yang namanya Zoom BOS Bapak Ibu. Ya, Zoom Business Opportunity Swanghor. Ya, saya yakin banyak nih teman-teman semua nih Bapak Ibu leader-leader semua juga melakukan seperti itu. Ya, karena di Zoom BOS itu kita bisa menjaring orang-orang baru. Ya, kita penting untuk menjaring orang-orang baru. Karena kalau kita lihat di Indosat sekarang kan agak berkurang ya Zoom BOS. Nah, kita bisa bikin sendiri Zoom Business Opportunity Swanghor. Lalu ada juga misalkan kita bikin lagi Zoom yang namanya Zoom New Distributor Training. Ya. Jadi kalau dari Indosat sudah ada polanya, sudah ada patternnya. Kita tinggal comot, kita tinggal pakai copy paste saja ke tim kita Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa bikin new distributor training, kita bisa bikin lagi nanti ada Zoom lain-lain seperti itu. Ya, Bu Dona. Oke. Baik, terima kasih. Banyak yang saya catat ya dari Pak Didi ya. Demikian ya Pak Didi ya. Saya catat Pak Didi bahwa Pak Didi adalah fokus kepada apa? Kepada 3x7, membangun 3x7. Oke, Pak Didi terima kasih ya. Hari ini saya belajar bilangnya bukan linci, tapi lince. Gitu ya Pak. Ya. Karena waktu Betul, pertama betul. bingung. Bicaranya apa sih linci, lingsi, macem-macem yang ngomong. Tapi ternyata karena ini adalah anak seorang Sinse, saya percaya dengan Pak Didi bacanya lince. Iya, Terima kasih Pak betul. Didi. Terima kasih Terima kasih, Bu. banyak.